Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat jamaah di Palembang, Sumatera Selatan. Ada sahabat saya di Al-Azhar Mesir yang sedang S3 di kampus saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah Majlis Kajian Hilir Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir meski ada rintikan hujan di majlis ta'lim yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap tetesan hujan itu kelak bersaksi untuk kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mencontoh beliau dalam kehidupan kita lahir dan batin sehingga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji hadis ke-39, ada salah satu jamaah kita yang meminta untuk didoakan, yang sekarang sedang sakit. Beliau Ki Agus Hendri Yusuf bin Ki Agus Yusuf sama Nyayu April Maharani. Sama Nyayu April Maharani. Ya, bin Ki Agus Yusuf Nanguning dan Nyayu Aprila Maharani binti Muhammad Najamuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala biwasilah dengan keberkahan majelis ini dan niat baik kita semua, Allah angkat penyakit dari keduanya. Amin. Dan memulihkan keduanya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan juga menyembuhkan kita yang sakit dan saudara-saudara kita seluruhnya. Bibarakati hadzal majlis wa suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis ke-39. Ini majelis ya arba'in terakhir di musola tercinta kita ini, musola Shuta. Ya, insyaallah majelis yang berkah insyaallah. Hadis ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, ahli tafsirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa sih sahabat Rasulullah paling pakar dalam tafsir Al-Quran, jawabannya sahabat Abdullah bin Abbas, atau disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah, punya anak namanya Abdullah, jadi Abdullah bin Al-Abbas. Orang Arab itu singkat saja Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang beliau katakan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata
wan nisyana wa mastukrihu alaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memaafkan karena beliau, karena Allah itu sayang sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad kedudukannya tinggi di sisi Allah. Allah berkenan memaafkan dari umatku apa itu? Al-khata, kesalahan, ketidaksengajaan, wan nisyan, kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksakan kepadanya. Apa yang dimaafkan oleh Allah? Kesalahan, lupa, kelupaan, dan paksaan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dengan derajat hadis yang hasan. Ini kalau orang tidak belajar usul fikih dengan baik akan salah paham dengan hadis ini. Kata Rasulullah, Allah memaafkan, ya, memaafkan apa? Kesalahan, ketidaksengajaan. Yang kedua, kelupaan. Yang ketiga, paksaan. Jadi simpulnya, singkatnya, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita secara umum, garis bawahi kalimat secara umum ini karena nanti akan kita detilkan lagi, akan lebih diperjelas lagi. Secara umum, kalau ucapan itu melanggar syariat, perbuatannya melanggar perintah Allah, tetapi itu dilakukan dan terucap karena dia lupa, atau karena tidak sengaja, atau karena dipaksa orang, maka Allah tidak mencatatnya sebagai dosa. Gara-gara tiga hal tersebut. Salat zuhur jam 5 sore dosa enggak? Salat zuhur dia sehat, dia berdagang, azan zuhur kaget baiklah. Kaget asar kaget juga, jam 5 dia salat, dosa enggak itu? Dosa. Tetapi jika orang ketiduran atau dia kelupaan, ya, kemudian sampai tidak sholat zuhur dan baru bangun jam 5 sore tadi, dosa enggak itu? Seharusnya dosa, tetapi Allah memaafkan itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat tidak sengaja, tetapi karena ketiduran. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Atau misalnya, ya, manah orang kena, dosa enggak itu? Ngelukain orang berarti kan dosa. Tahu-tahu dia pergi ke hutan belantara memburu hewan, nih, gresek-gresek terbunyi suara di balik alang-alang itu, kijang ini, tariknya anak panah itu lepas, uang lagi buang hajat, salah dia, tidak sengaja kan? Dosa nggak dia? Seharusnya dosa, namanya melukai orang itu dosa. Tetapi Allah tahu yang tidak sengaja begini, ya nggak berdosa. Allah maafkan itu. Allah maafkan. Contoh lain, dipaksa misalkan, ngomong apa ya, wong Palembang omongan yang kasar apa kira-kira? Contoh baik, kampret ya. Ini kampret ini kalau ngomong Jawa itu artinya kelelawar aslinya. Hewan. Ngomong kampret enggak? Tidak galak, tidak pantas aku ngomong itu. Ngomong enggak aku tepak kagak? Kampret misalnya. Terpaksa dia ngomong. Ngomong kotor enggak itu? Ngomong jelek enggak itu? Ngomong jelek, seharusnya dosa. Tetapi sama Allah karena ini dalam kondisi terpaksa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah Allah maafkan itu karena demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan innallaha tajawaza li
demi aku Allah berkenan memaafkan, padahal bisa saja Allah catat itu semuanya sebagai dosa. Tapi sekali lagi Rasulullah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali, memaafkan demi aku, ya, karena Rasulullah makhluk yang dicintai oleh Allah. Allah berkenan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya, selama kesalahan itu dilakukan karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena terpaksa. Itu makna umum dari hadis ini. Sampai sini insya Allah jelas Bapak Ibu, insya Allah. Insya Allah. Baik. Dan dalam satu kajian saya pernah menjelaskan tentang ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, sekilas saya akan ulang sedikit. Ketika turun ayat itu, para sahabat langsung jatuh. Yang pada berdiri tadi langsung jatuh. Ya Rasulullah, alangkah beratnya ayat itu. Karena ayat itu menginformasikan, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kalian perbuat, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang sengaja nggak sengaja, yang lupa yang nggak lupa, galo-galonyo, selama itu perbuatan salah, yuhasibukum bihillah, dihisab galo sama Allah. Kata para sahabat, alangkah beratnya, namanya kami ini manusia, kadang lupa, kadang salah, kadang nggak sengaja, kadang dipaksa uang. Kalau semuanya dicatat oleh Allah dan akan dihisab, siapa yang pacak masuk surga? Datanglah para sahabat ini ketika turun ayat itu, berkata, ya Rasulullah, turun perintah sholat kami sanggup melakukannya, turun perintah zakat kami sanggup melakukannya, turun perintah puasa kami sanggup melakukannya, tapi ayat ini kami tak sanggup melakukannya. Kalau semua perbuatan kami dihisab oleh Allah, yang sengaja nggak sengaja, yang tampak yang nggak tampak, yang terbesit dalam benak kami ataupun yang sudah menjadi perbuatan, galo-galonya dihisab, siapa yang akan masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau turun ayat Allah, jangan biasakan protes seperti orang Kristen dan orang Yahudi. Setiap kali turun ayat protes dulu. Lalu gimana ya Rasulullah? Katakan kepada Allah, sami'na wa ata'na. Terima saja dulu. Sami'na, kami menerima, mendengar perintahmu, firmanmu ya Allah, wa ata'na, dan kami siap menaati. Jangan seperti orang Yahudi, orang Nasrani, sami'na wa asayna. Setiap kali ada perintah selalu kami dengar dan kami siap untuk tidak melakukannya. Alhamdulillah, para sahabat itu menaati arahan Rasulullah sehingga mereka berkata sami'na wa ata'na, sehingga turunlah ayat setelahnya itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'. Itu ucapan sahabat itu yang direkam oleh Al-Quran. Apa ketika mereka menunjukkan keterimaan mereka, keridhaan mereka atas keputusan Allah yang sangat berat tadi, kemudian mereka tunjukkan, ya Allah, selama ini dari Engkau ya Allah, selama ini arahan dari Nabimu ya Allah, kami siap menerimanya, sami'na wa ata'na. Langsung turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah batalkan tadi yang tadinya nak dihisab galo, dibatalkan. Yang dihisab yang hanya sengaja itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa yang melebihi dari kemampuannya. Maka dari itu Allah ilhamkan suatu doa, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hisab kami karena kami tidak sengaja dan karena kami lupa. Itu singkat cerita dari turunnya akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Sekali lagi, ini beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau salah, itu Allah nggak nanya dulu sama malaikat, atau malaikat nggak perlu izin dulu sama Allah.
Ini mereka ya Allah melakukannya sengaja atau enggak sengaja, langsung begitu salah, begitu hukuman datang. Ajjalallahu lahum al-uqubah. Allah langsung tunaikan uqubahnya itu, hukumannya. Kalau umat Nabi Muhammad ini enggak, salah dimaafkan. Bahkan tahu hari Arafah, hari Arafah yang kemarin, yang hari Sabtu di Indonesia, ya, dikatakan tidak ada satu hari pun selama 1 tahun itu asyadduk ti'aban wa dhullan lisyaitani min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling menyakitkan dan menjengkelkan dan mengesalkan bagi setan dari hari Arafah. Itu hari paling dibenci sama setan. Kenapa? Bayangkan dia menggoda manusia 1 tahun biar berbuat dosa. 1 tahun setan goda uang biar pacak berbuat dosa. Nah, setahunan dia capek goda kita ini biar dicatat. Allah mengampunkannya hanya 1 hari saja. Puasalah di hari Arafah, ku ampuni dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kesel nggak tuh setan? Kesel banget dia. Oh ya, aku capek nggak udah uang inilah tahunan. Puasa sehari dihapuskannya kalau dosanya. Makanya hari Arafah itu hari yang paling menjengkelkan bagi setan. Dan itu salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat sebelumnya nggak punya hari Arafah, nggak punya kemuliaan semacam itu. Ya, dan ini sekali lagi berkahnya kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ustadz akan contohkan beberapa hal. Jadi singkatnya yang diampuni oleh Allah itu apanya? Dosanya. Ya. Adapun akibat dari dosa tersebut, dari maksiat tersebut belum tentu dimaafkan oleh Allah, tetap berlaku. Tetap berlaku. Misalnya orang nggak sholat tadi, kesiangan, misalnya subuhnya kesiangan, tidur bangun jam 8, dosa enggak? Karena ketiduran? Tidak berdosa, tapi tetap wajib sholatnya? Iya tetap wajib, bukan berarti dimaafkan itu gugur. Orang maling misalnya, maling harta orang, tapi gara-gara dipaksa orang, kamu ambil nggak harta si fulan itu? Kalau kamu nggak ambil, nyawa kamu dan istri kamu saya habisi misalnya. Maling dia. Dosa enggak dia maling? Tidak berdosa karena dipaksa. Tetapi nanti kalau kondisinya sudah aman, wajib enggak dia mengembalikan hartanya? Ya tetap wajib. Bukan berarti orang maling itu selesai maling, kemudian dia akulah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap menikmati harta malingnya. Enggak, balikkan. Atau misalnya contohnya lagi, dia masang ranjau besi misalnya di kebunnya, masuk sapi wong lewat, terpotong kakinya gara-gara ranjau dia tadi ini. Dosa nggak dia? Nggak berdosa karena tidak sengaja. Tapi ganti nggak? Ganti. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaafkan oleh Allah dalam hadis ini adalah dosanya. Adapun akibat dari perbuatannya itu masih diberlakukan, dan nanti ada penjelasan lebih mendetilnya. Sekarang Ustadz akan berikan contoh dosa-dosa ya, atau kesalahan-kesalahan yang dimaafkan dosanya tetapi hukumannya tetap diberlakukan. Contohnya tadi, membunuh secara tidak sengaja, membunuh orang secara tidak sengaja. Bunuh orang itu Pak dalam fikih Islam terbagi menjadi 3. Ada bunuh sengaja, ada bunuh tidak sengaja, ada membunuh mirip-mirip sengaja. Mirip-mirip. Kalau sengaja itu ya direncanakan, ya. Tidak sengaja misalnya gali sumur di kebunnya dewe, tapi tidak dikasih penutup. Ada anak-anak main di kebun kita, masuk nyemplung, dia mati. Sengaja enggak itu?
tidak sengaja. Ya. Nah, kalau yang mirip-mirip sengaja cak mana Ustaz? Yang agak-agak mirip sengaja. Ya misalnya dia dorong temennya, dikiranya ndak apa-apa, begitu didorong jatuh meninggal. Atau ngeprank. Ini hati-hati yang ngeprank berlebihan ini. Toto ngeprank, niatnya bercanda. Begitu diprank jantungnya, nah langsung jantungan langsung meninggal dunia. Nah ini antara sengaja dengan tidak sengaja. Dan itu ada hukumannya masing-masing. Nah sekarang yang kita ingin bahas adalah orang yang membunuh secara tidak sengaja. Orang yang membunuh secara tidak sengaja. Misalnya, ini saya cerita sendiri saja, tapi dulu ketika saya di Mesir, kami itu, saya dan beberapa ustadz jadi imam di masjid di daerah namanya Ibnu Sender. Saya imam situ hampir 3 tahun ya di masjid itu. Imam, tahu-tahu ada imam baru datang, tambahan, dan beliau juga mahasiswa Indonesia juga, aslinya dari Bangka Belitung, dan sekarang almarhum beliau meninggal dunia. Ya, masih muda meninggal dunia. Saat itu beliau datang, rahimahullah rahmatan wasi'ah, datang mau jadi imam baru. Saya senang ingin menyambut kehadiran sahabat baru untuk jadi imam. Belilah waktu itu rajungan, kalau orang Jawa ngomong, kepiting laut, lobster, cak lobster itu ya, tapi kepiting laut yang besar. Ingin menyambut beliau. Saya masak, saya buat bekuah itu, kita makan. Melok makan dia kan, makan bu. Tahu-tahu ngebengkak mukanya itu ya, sampai mata itu sipitnya, napasnya tersesat. Wah, aku udah nggak tahu, udah pikirannya udah kemana-mana. Wah bahaya nih sangka, kan kalau meninggal sudah bahaya. Akhirnya saya keluar cari waktu itu minuman bersoda. Ya, udah dipijit, diapokan, udah beliau terkapar itu, nafas sudah sesak, ini ngebengkak semua. Rupanya punya alergi, nggak cerita. Makan baik piting itu tadi, nah, habis dia. Beli 3 kilo habis pula kami. Tapi alhamdulillah begitu minum soda yang jeruk nipis ya, Sprite itu, berkurang, langsung ngempes. Apa yang ingin saya ceritakan? Andaikan beliau meninggal, maka itu terkategorikan membunuh secara tidak sengaja. Dosa nggak saya? Nggak dosa. Tetapi tetap dihukum nggak? Tetap dihukum. Tetap dihukum. Kalau dalam Islam apa hukumannya? Misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata." Tidaklah seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain kecuali dia karena salah. Kalau benar-benar terbunuh, wa man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh saudaranya ya, seorang mukmin khata'an, tidak sengaja, apa hukumannya? Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah. Harus memerdekakan budak. Nah, dari sini menunjukkan yang dimaafkan oleh Allah dalam hadis ini adalah dosanya. Kalau akibat hukumannya tetap berlaku, tetap dia harus memerdekakan budak meski membunuhnya secara tidak sengaja. Sampai sini jelas kira-kira? Insya Allah. Oh banyak, misalkan dalam dunia medis, dokter nunjuk resep, rupanya dia mungkin lagi kecapean atau lagi letih, salah nunjuk resep, dosisnya ketinggian, laju wong itu, protes keluarganya, menuntut sang dokter. Dokter tadi dosa enggak dosa, karena beliau tidak membunuh secara sengaja. Lalu apa? Ya tetap dihukum, tetap ada hukumannya yang diberlakukan, tetapi secara akhirat, secara dosa tidak dicatat dosa. Itu berdasarkan hadis ini, di mana Allah dikatakan akan memaafkan umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad atas segala perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Contoh yang kedua seperti tadi, ini kalau tadi karena tidak sengaja, sekarang karena lupa. Orang yang puasa misalnya, lagi puasa Ramadan,
tahu-tahu dia minum atau makan, lupa dia lagi puasa. Loh, kok kamu minum? Oh iya, lupa aku. Seharusnya minum di siang hari bulan Ramadan dosa enggak? Dosa. Tetapi karena lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, masih wajib melanjutkan puasa enggak? Masih. Ia tetap melanjutkan puasa. Innama at'amahu Allah wa saqah. Karena itu sebetulnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tadi, ya dia lupa, mungkin karena sibuk begini di depan komputernya, ada pressure dari atasannya, tekanan dia harus selesai. Tahu-tahu, nah kalau azan nih, azan apa ini bu? Asar loh, zuhur udah lewat dari tadi nak, nggak lupa dia. Dosa enggak? Enggak dosa. Tapi wajib sholat, tetap wajib sholat. Harus mengkodoknya. Itu jika karena lupa. Jadi tadi karena tidak sengaja sudah, karena lupa sudah. Sekarang karena dipaksa. Dan ini kisah yang sangat masyhur di dalam sejarah sirah nabawiyah. Sahabat Ammar bin Yasir, seorang sahabat Ammar bin Yasir, ibunya Ummu Yasir itu adalah perempuan yang meninggal pertama kali di jalan Allah. Jadi kalau ditanya siapa sih syahid pertama dalam Islam, itu perempuan, bukan laki-laki. Yang pertama kali meninggal karena membela dan bertahan memegang akidah Islam itu seorang wanita dikenal dengan Ummu Yasir. Baru suaminya namanya Yasir. Na'udzubillah, sampai bahkan ditombak kemaluannya. Karena dipaksa dia, kamu kafir nggak sama Muhammad? Kalau kamu nggak kafir, keluar dari agamanya Muhammad, kamu saya bunuh. Nggak mau beliau, ditusuklah kemaluannya, meninggal. Tidak lama datang ke suaminya, Yasir. Kufur nggak sama Allah, sama Muhammad? Caci maki Allah, caci maki Muhammad, puji Tuhan kami. Tidak galak juga, mati dia. Sisa anaknya namanya Ammar. Ammar, lihat kamu, kami ini nggak main-main ngancam ini. Ibu kamu sudah mati, bapak kamu sudah mati, tinggal kamu. Berani nggak kafir sama Nabi Muhammad, sama Muhammad? Kufur sama Nabi Muhammad. Gampang caranya, caci maki aja Muhammad dan puji Tuhan kami. Ammar bingung kan, melihat itu takutnya luar biasa. Akhirnya apa? Terpaksalah Ammar mengatakan, saya na'udzubillah min dzalik, kufur kepada Nabi Muhammad. Dipaksa nggak ini? Dipaksa. Keesokan harinya malu sekali Ammar ini karena sudah tersebar di kota Mekah Ammar telah kafir. Malu sekali ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Begitu berjumpa Nabi Muhammad dipanggil. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana hatimu saat kau ucapkan kufur itu? Apa yang ada di hatimu? Ya Rasulullah, hatiku tenang sekali beriman kepadamu, cuma lisanku saja yang mengucapkan kufur. Kalau hati enggak. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kesimpulannya adalah orang yang dipaksa kufur kepada Allah dengan ancaman nyawa tadi, itu diampuni dosa. Tapi kalau dia memilih, andaikan memilih untuk bertahan, ya, maka insya Allah itu yang lebih afdal, seperti yang dilakukan oleh sang ibu dan sang ayah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan perjelas atau perdetil, ya, membaca kitab ini. Rupanya tidak semua kelupaan itu dimaafkan oleh Allah. Ada juga maaf-maaf yang kesalahan-kesalahan yang tidak dimaafkan. Apa itu? Lupa hafalan Quran. Tadi kan katanya kalau lupa itu dimaaf, tapi kalau lupa apa yang dihafal dari Al-Quran, dosa dia. Nah, ini sangat spesial sekali Quran ini, karena Al-Quran jangan sampai dilalaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih
Bisa. Walaupun Bapak hafal sekarang, pernah hafal surat Al-Kafirun kemudian coba dites, masih ingat enggak? Lupa Ustaz, dosa itu. Bukan karena tapi kan Rasulullah maafkan kami Ustaz kalau kami lupa. Iya, yang lain itu tidak. Kalau untuk Al-Qur'an tidak diperkenankan untuk dilupakan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya jelaskan di awal bahwasanya orang yang melakukan sesuatu karena lupa atau melakukan sesuatu karena tidak sengaja, karena kesalahan, tidak sengaja, ya, banyak sekali lah dalam kehidupan ini. Entah wong lagi masang listrik misalnya, tahu-tahu kabelnya lepas, nyetrum wong yang di bawah, atau jatuh tiangnya, macam-macam kesalahan-kesalahan yang terjadi itu semua insya Allah dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi konsekuensi-konsekuensi hukumnya itu perlu diperjelas. Nah, disinilah yang akan kami perjelas. Yang pertama, jika terjadi kesalahan atau kelupaan sehingga dia meninggalkan sesuatu yang diperintah, di garis bawahi ada 4 jenis orang melupakan sesuatu itu. Ada orang melupakan sesuatu yang diperintah, ada orang melupakan sesuatu yang dilarang sehingga dia lakukan, dan ini akan kita detilkan, ya. Ada 4 jenisnya. Yang pertama tadi apa? Orang tidak sengaja atau dia lupa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensinya? Pertama, dosanya insya Allah dimaafkan oleh Allah. Untuk urusan dosa dimaafkan. Tetapi dia tetap wajib untuk melakukannya. Contoh, ada orang mau bayar zakat mal. Zakat mal itu kan harus disalurkan kepada salah satunya fakir miskin. Ketika dia bagi zakat itu, ya, dinjuknya kepada orang yang dia duga ini orang miskin. Pak, sini Pak, aku nak nunjuk uang zakat ke kamu. Baiklah. Oh iya, makasih Pak. Besoknya jingok dia pakai baju pegawai. Nah, uang ini pegawai. Tanya Bapak, pegawai? Iya Pak. Loh, kami kemarin nerima zakat kami. Ya, lajulah Pak. Ada uang ngejuk, kami tidak pernah nolak, misalnya. Salah nggak dia memberikan zakatnya? Salah. Lalu dosa nggak? Nggak dosa. Tapi karena yang dilakukan ini kesalahan karena dia salah tadi, tidak sengaja tadi, adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membayar zakat kepada fakir miskin, maka orang itu wajib mengulang zakatnya. Bahkan bila perlu, ambil lagi uang dari orang yang telah diberikan tadi. Sampai sini jelas kurang lebih? Ya, jadi yang pertama, lupa atau tidak sengaja, ya, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Apa konsekuensinya? Dosanya dimaafkan, tapi perintahnya tetap dilakukan. Ya, tetap dilakukan. Atau misal dia punya air di dapurnya, ada simpanan air, ada informasi PDAM akan dimatikan selama 3 hari, habis. Cuma dia punya simpanan tuh lupa, ada simpanan 1 bak. Akhirnya dia karena nggak ada air, kesana sini nggak ada air, dia tayamum. Begitu tayamum, dia sholat, balik ke rumah, loh, iya di kamar ada sebak itu banyu. Sedangkan tayamum dalam keadaan ada air tidak sah. Artinya dia lupa melakukan yang diperintahkan Allah, yaitu berwudu itu dengan air, bukan dengan tayamum. Salat itu dengan wudu, bukan dengan tayamum selama masih ada air. Apa yang terjadi? Dia tidak berdosa. Padahal ini baru dia ingatnya setelah 1 hari misalnya. Berarti 5 salat dia pakai tayamum. Seharusnya dosa itu. Kalau Allah pengen mencatat itu dosa, ya dosa. Tetapi karena dia lupa, ya tidak berdosa. Akan tetapi wajib mengulang 5 waktu sholat itu. Wajib mengulang. Sampai sini jelas kurang lebih. Ini jenis yang pertama. Yang kedua,
Jika orang lupa atau tidak sengaja melakukan yang dilarang, kalau tadi kan meninggalkan yang diperintah, kalau ini melakukan yang dilarang. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Artinya bukan maling, bukan mukul orang, bukan. Ini hanya dosa yang madaratnya untuk dia sendiri saja. Dia lupa misalnya dia kira banyu teh, pas diminum tuak rupanya. Tidak sengaja. Dosa nggak itu? Tidak berdosa. Apakah dia kena hukuman gara-gara minum tuak? Di dunia kan kalau orang minum khamar berapa hukumannya? 40 kali cambuk. Orang yang minum khamar itu kalau dalam Islam 40 kali cambuk. Ada yang pernah menambahkannya Sayyidina Ali itu sampai 80 cambuk. Jadi kalau orang yang mabuk itu sebetulnya Pak, kalau dalam Islam ditangkap dicambuknya 40 kali. Kalau di Indonesia ini bebas, bahkan berbangga-bangga pinggir jalan dia nantangi wong pulo. Nah itu kalau Islamnya diterapkan nian, cambuk di 80 kali. Nah pertanyaannya sekarang dia salah tadi, dikiranya banyu putih, pas diminum tuak putih namanya, minum glog cak tuak, tapi lanjut dia. Nah dosa ya, berdosa nggak berdosa karena dia lupa atau dia salah, tidak sengaja. Ada tanggungan lain yang harus dia lakukan? Tidak. Artinya dia gugur juga tidak dicambuk. Tidak dicambuk. Ini yang kedua, lupa dan tidak sengaja melakukan yang dilarang, dan yang dilarang ini tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Yang ketiga, melakukan secara tidak sengaja atau karena lupa sesuatu yang dilarang, dan yang dilarang ini berkaitan dengan hak manusia. Dengan hak manusia. Contoh di sini disebutkan misalnya, ma law qaddama lahu ta'amu maghsubin dhiyafatan fa akala minhu nasiyan annahu maghsub aw dhannan minhu annahu ghairu maghsub fa innahu dhamin wa mithluhu law qatala saydan wa huwa muhrim nasiyan li ihramihi jahilan li hukmi fa alayhi al fidyah. Ya. Ma law quddima lahu ta'amun maghsubun diyafatan fa akala minhu nasiyan. Baik. Dia dikasih orang sedekah. Dia tanya, dari mana ini? Ayo cari, pacak laku nyarinya. Niat dari, rupanya dari maling. Karena nolak takut misalnya diembeknya, tapi nggak bakal dia makan. Besok harinya dia lupa, temakan itu yang hasil maling tadi. Pertama, boleh nggak makan harta maling itu? Nggak boleh. Kalau dia makan karena tidak sengaja atau karena lupa, dosa nggak? Nggak berdosa. Tetapi wajib menggantinya nggak? Tetap wajib menggantinya. Nah ini karena yang dilarang ini ada kaitannya dengan hak orang lain. Sampai sini insya Allah jelas? Insya Allah. Yang keempat, ini yang agak-agak, ada orang melakukan sesuatu karena lupa, karena tidak sengaja, dan sesuatu itu ada hukumannya, ada hukumannya seperti qisas dan sebagainya. Di sini dicontohkan ma law qatala musliman fi daril harbi. Perhatikan, ada orang tidak sengaja atau dia lupa ya, dan sehingga dia melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, yang dilarang ini ada hukumannya di dunia. Kalau dosa jelas dimaafkan oleh Allah. Tetapi hukumannya apakah gugur? Nah, nanti agak kalau masih ingat pelajaran hudud dan ta'zir, entah masih ingat atau enggak ya, itu maka hukumannya itu berubah nanti dari hudud pindah ke ta'zir namanya. Contoh, ada orang, kalau di sini dicontohkan misalnya
naudzubillah, ngebunuh seseorang, keluarganya nggak terima, boleh nggak dia menuntut qisas? Boleh menuntut qisas. Tapi rupanya keluarganya ini sudah sepakat untuk memaafkan, orang yang membunuh saudaranya. Tahu-tahu perwakilan dari keluarga itu tetap minta diqisas, membunuh orang itu. Lupa kalau mereka sudah pernah sepakat memaafkan itu. Nah, orang semacam ini menghilangkan nyawa si pembunuh tadi karena dia lupa, tidak berdosa, tetapi tetap kena jatuhan hukuman. Apa itu hukumannya? Dianggap membunuh yang tidak sengaja. Apa tadi? Ya, memerdekakan budak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar tambahan saja, beliau sebutkan bagaimana orang muslim yang nyembelih kambing atau sapi lupa baca bismillah. Nah, ini karena konteksnya lagi hari raya Idul Adha, karena sering terjadi keributan atau masalah. Caknya orang nyembelih tadi tidak baca bismillah, dia itu tidak baca bismillah. Apa hukumnya, Pak, jika orang muslim nyembelih kambing, ayam, sapi tapi tidak membaca bismillah? Boleh nggak dimakan dagingnya, sembelihannya? Ayo. Kalau ayatnya sangat jelas sekali. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kau makan sembelihan yang tidak dibacakan di atasnya nama Allah. Begitu ya? Jangan memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah di atasnya. Tetapi ini hebatnya ulama-ulama kita dulu. Orang kalau hanya ngerujuk ke Quran saja dan tidak meminta dukungan atau pemahaman dari para ulama akan salah kaprah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca bismillah itu sunnah. Andaikan seorang muslim menyembelih hewan kurban lupa baca basmalah, atau bahkan dia sengaja tidak baca basmalah, sengaja bahkan, tetap halal sembelihannya, tetap halal, ahlan wa sahlan, dimakan, halalan thayyiban, boleh dimakan, boleh dimakan. Kenapa? Karena membaca basmalah bagi seorang muslim saat menyembelih hewan itu hukumnya sunnah. Lalu bagaimana dengan ayat tadi, Ustadz, yang clear, bunyinya jelas, jangan kalian makan daging sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini cara-cara memahaminya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa itu al-muslim yadhbahu ala ismillah sama aw lam yusammi. Selama dia itu muslim, maka dia menyembelih hewan itu pasti atas nama Allah, meski dia baca bismillah atau enggak baca bismillah, selama dia muslim. Atau dalam hadis lain lebih jelas lagi dikatakan, su'ilar 'anir rajuli yadhbahu wa yansa an yusammi. Ditanya Rasulullah terkait tentang seorang laki-laki yang menyembelih hewan dan dia lupa membaca apa kata Allah? Ismullahi ala fami kulli muslim. Nama Allah itu senantiasa melekat di lisannya orang muslim, meski dia nggak baca. Sampai sini jelas kurang lebih. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu, ya, yang dimaksud dalam hadis tadi, janganlah kalian makan daging sembelihan yang tidak dibacakan atas nama Allah. Seakan maknanya kecuali yang nyembelih muslim, karena orang muslim itu meski nggak baca bismillah, nama Allah itu selalu ada dalam lisannya. Dan itu yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun ada dalam mazhab Abu Hanifah itu dianggap syarat, artinya sembelihan hewan yang tidak dibaca basmalah itu tidak sah. Tapi kita mengikut di Indonesia ini mazhabnya mazhab Syafi'i, ya. Jadi silahkan makan meski tidak membaca bismillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kira karena ini cukup panjang, ya. Saya akhiri dengan pembahasan masalah paksaan tadi. Paksaan yang dimaksud dalam ini Pak adalah paksaan itu ada dua macam. Paksaan namanya ikrahul mulji wa ikrah ghairu mulji namanya. Apa itu? Yaitu paksaan dari orang lain yang kita masih bisa mengelak. Masih bisa mengelaknya. Ada paksaan yang kita tidak bisa lagi mengelak. Seperti Ammar tadi, kamu kafir nggak sama Nabi Muhammad? Kalau nggak kafir kamu saya bunuh. Nah lihat, nah ibu kamu sudah mati, bapak kamu sudah mati. Oh ini benar-benar tidak pacak ngomong, bukan ancaman kosong ini benar-benar nak dieksekusi nih. Ini namanya ikrahul mulji, yaitu ikrah yang membuat orang yang dipaksa itu, ya paksaan yang membuat orang yang dipaksa tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Nah ini ada apa namanya, beda hukumnya. Kalau orang yang dipaksa dan dia masih bisa untuk mengelak, maka dia wajib untuk mengelak, wajib untuk tidak melakukannya. Tetapi kalau paksaan itu mengancam nyawanya, jiwanya, keluarganya, gitu ya, hartanya, yang dia tidak bisa mengelak, maka kalau dia melakukan yang dipaksakan, dia tidak berdosa. Berdasarkan hadis tadi, Allah memaafkan untuk umat Nabi Muhammad segala perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena Nah, paksa yang dimaksud di sini adalah paksaan yang mulji, yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melakukan perintahnya tersebut. Sampai sini jelas kurang lebih? Baik. Cuma ini saya singkat saja. Ada beberapa dosa atau kejahatan yang meski dipaksa nggak boleh walaupun dia mati. Itu zina sama membunuh orang. Zina nggak sama perempuan ini? Kamu kalau nggak zina saya pecahin kepala kamu dengan mau bawa sniper bolo dia. Bobong. Dia tidak boleh memilih untuk berzina, matilah. Insya Allah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dipaksakan, kalau maksanya maling, maksanya cuma minum khamar, misalnya, minum nggak? Kalau nggak minum kamu saya bunuh. Minumlah. Tapi kalau zina tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita wajib sabar dan menerima walaupun nyawa taruhannya. Yang kedua, membunuh orang. Bunuh dia nggak? Kalau kamu nggak bunuh dia, saya matikan. Itu juga tidak diperbolehkan membunuh orang. Kenapa? Karena nyawa dia tidak lebih mahal daripada nyawa dirinya sendiri. Memang nyawa dia lebih mahal daripada nyawa orang. Misalkan ada uang dipaksa bunuh orang, kemudian dia, ya sudah kalau kita tenang baik, aku matikan dia, misalnya. Memang hak nyawa ditanya, kamu kenapa bunuh dia? Ya karena kalau saya nggak bunuh dia, dia bunuh saya. Loh, memang nyawa kamu lebih mahal dari nyawa orang tadi. Sehingga dia harus saat itu, dan itu ujian dari Allah. Terima saja, insya Allah surga menantinya. Daripada harus mengambil nyawa orang lain. Sampai sini insya Allah jelas ya Pak ya. Saya kira itu saja, cukup panjang penjelasan oleh para ulama di bab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat jamaah di Palembang, Sumatera Selatan. Ada